Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sabila dengan NPM 2114071048 dari jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor NPN dan PNP. Di sini ada definisi transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah suatu komponen yang merupakan komponen dasar elektronika yang harus dan wajib kita ketahui. Karena transistor memiliki banyak fungsi yang merupakan salah satu komponen yang memegang peranan sangat penting di dalam dunia elektronika modern. Pada prinsipnya, transistor terdiri dari dua buah dioda yang dipersatukan. Transistor terdiri atau memiliki tiga kaki yaitu basis, kolektor, dan emitor. Agar transistor dapat bekerja, titik kaki-kakinya harus diberikan tegangan. Tegangan ini biasa disebut dengan bias voltage. Basis emitor diberikan forward voltage, sedangkan pada basis kolektor diberikan reverse voltage. Transistor sendiri memiliki sifat bahwa antara kolektor dan emitor akan ada suatu arus atau transistor akan menghantarkan bila ada arus basis. Makin besar arus basis, makin besar pula penghantarnya. Secara umum, transistor terbagi menjadi dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Dua jenis transistor ini digunakan pada hampir seluruh perangkat elektronik. Karena itulah mengapa seorang teknisi harus memahami mengenai cara kerja serta hal lain yang berhubungan dengan transistor. Selanjutnya ada fungsi kaki transistor. Jenis kaki kolektor berfungsi sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Kaki basis berfungsi untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar melalui kolektor, sedangkan emitor berfungsi untuk menghasilkan elektron serta muatan negatif. Kemudian ada konsep transistor. Prinsip kerja transistor dapat dibayangkan atau sebanding dengan prinsip kerja air keran, di mana basis sebagai tutup keran, emitor sebagai saluran masuk, kolektor sebagai saluran keluar. Mengalirnya air pada saluran keran tergantung pada pengaturan yang dikenakan pada tutup keran. Demikian juga pada transistor. Aliran arus atau besar tegangan pada kaki kolektor dapat dikendalikan oleh basis. Karena sifat inilah transistor bisa difungsikan sebagai saklar elektronik dan penguat sinyal. Selanjutnya ada transistor NPN. Transistor NPN merupakan salah satu jenis transistor yang tergolong dalam kategori transistor BJT atau bipolar junction transistor. NPN sendiri adalah kependekan dari negatif positif. Istilah NPN umumnya digunakan untuk menandakan bagaimana cara kerja dari komponen transistor tersebut. NPN merupakan jenis transistor yang bekerja dengan cara mengalirkan arus negatif dengan positif sebagai biasnya. Hal ini berarti bahwa komponen transistor NPN nantinya akan mengalirkan arus negatif mulai dari emitor menuju kolektor atau emitor berperan sebagai input sedangkan kolektor sebagai output apabila kaki basisnya mendapat arus positif. Transistor NPN akan aktif pada saat kaki basis mendapat arus listrik bermuatan negatif. Transistor PNP. Sama halnya dengan transistor NPN, transistor ini juga merupakan salah satu jenis transistor yang termasuk dalam kategori BJT atau bipolar junction transistor. PNP sendiri adalah singkatan dari positif negatif positif. Ini berarti bahwa transistor PNP akan bekerja dengan cara mengalirkan arus positif mulai dari emitor menuju ke kolektor atau emitor berperan sebagai input sedangkan kolektor berperan sebagai output apabila kaki basisnya mendapat arus negatif. Transistor PNP kebalikan dari transistor NPN, yaitu akan aktif ketika kaki basis mendapat tegangan listrik positif. Selanjutnya, fungsi transistor. Ada beberapa fungsi dari transistor NPN dan PNP, yaitu yang pertama, transistor sebagai saklar. Transistor akan berfungsi sebagai saklar dengan melakukan pengendalian aliran arus pada terminal bias transistor hingga mencapai titik jenuhnya sehingga terjadi hubung singkat antara terminal emitor dengan terminal kolektor. Yang kedua, transistor sebagai penguat arus.
Transistor akan berfungsi sebagai penguatan ketika arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian sirkuit memiliki nilai yang sangat kecil sehingga dengan nilai arus yang kecil tersebut tidak mampu mengangkat beban. Untuk itu diperlukan transistor NPN atau PNP. Yang ketiga, transistor sebagai driver motor DC. Pada fungsi ini, transistor dapat difungsikan sebagai saklar on atau off, dan transistor berfungsi sebagai penentu arah putaran DC. Yang keempat, transistor sebagai pembangkit sinyal flip-flop. Transistor NPN dan PNP sebagai pembangkit sinyal flip-flop merupakan salah satu fungsi dari kedua transistor ini. Ketika pada sebuah rangkaian listrik terdapat dua transistor, keduanya akan bekerja secara bergantian untuk menghidupkan serta mematikan lampu LED. Selanjutnya ada cara kerja transistor NPN. Jika tegangan basis emitor lebih dari 0,7 volt, maka kolektor dan emitor terhubung, sehingga arus mengalir dari kolektor ke emitor. Selanjutnya, jika tegangan basis emitor kurang dari 0,7 volt, kolektor dan emitor tidak nyambung. Selanjutnya ada cara kerja PNP. Jika tegangan emitor basis lebih dari 0,7 volt, maka emitor dan kolektor terhubung sehingga arus mengalir dari emitor ke kolektor, maka transistornya on. Apabila tegangan emitor basis kurang dari 0,7 volt, maka emitor dan kolektor tidak terhubung sehingga arus tidak dapat mengalir dari emitor ke kolektor, maka transistornya akan off. Selanjutnya rangkaian NPN. Prinsip kerja transistor NPN adalah arus mengalir dari kolektor menuju ke emitor. Nah, di sini saklarnya belum ditekan, maka posisi terbuka sehingga arusnya terputus. Selanjutnya, tidak ada selisih tegangan antara basis dan emitor. Tegangan basis dan emitor ini kurang dari 0,7 volt, menyebabkan transistornya off sehingga lampu tidak menyala. Pada kondisi sebaliknya, apabila terdapat tegangan lebih dari 0,7 volt antara basis dan emitor, maka arus basis juga terdapat arus dan kondisi ini menyebabkan transistor bisa mengantarkan arus pada kolektor emitornya sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya ada rangkaian PNP. Prinsip kerja transistor PNP adalah arus mengalir dari emitor menuju ke kolektor. Saklar di sini belum ditekan sehingga arusnya terputus. Arus dari emitor tidak dapat disalurkan dikarenakan saklarnya belum ditekan. Dapat disimpulkan bahwa selisih tegangan antara emitor dan basis kurang dari 0,7 volt, sehingga transistor tersebut off dan lampu menjadi mati. Pada kondisi sebaliknya, apabila terdapat tegangan lebih dari 0,7 volt antara basis dan emitor, maka arus dapat terhubung sehingga transistor tersebut on dan lampu dapat menyala. Selanjutnya, aplikasi dan penggunaan transistor dalam peralatan. Penggunaan transistor dalam peralatan antara lain amplifier atau power ampli untuk penguatan suara, kedua, penguat sinyal pada pemancar radio, ketiga, rangkaian logika elektronik kreatif. Bahan penyusun transistor. Pada dasarnya, transistor adalah komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapisan semikonduktor dan memiliki 3 terminal atau kaki, yaitu terminal emitor yang disingkat dengan huruf E, terminal basis yang disingkat dengan huruf B, serta terminal kolektor yang disingkat dengan huruf C. Berdasarkan strukturnya, transistor sebenarnya merupakan gabungan dari sambungan dua dioda. Dari gabungan tersebut, transistor kemudian dibagi menjadi dua tipe, yaitu transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP, yang disebut juga dengan transistor bipolar. Dikatakan bipolar karena memiliki dua polaritas dalam membawa arus listrik. Selanjutnya ada perbedaan transistor NPN dan PNP. Berdasarkan cara kerjanya, transistor PNP arus akan mengalir mulai dari kolektor menuju emitor jika basisnya mendapat muatan positif. Sedangkan transistor NPN arus akan mengalir mulai dari emitor menuju kolektor jika basisnya mendapat muatan negatif.
Berdasarkan bahan penyusun, transistor PNP menggunakan dua bahan semikonduktor tipe P dan satunya lagi bahan semikonduktor tipe N. Sedangkan transistor NPN menggunakan dua bahan semikonduktor tipe N dan satu bahan semikonduktor tipe P. Berdasarkan output, transistor PNP bisa menghasilkan arus positif pada kaki kolektor jika dalam kondisi aktif. Sedangkan transistor NPN bisa menghasilkan output arus negatif pada kaki kolektor jika dalam kondisi aktif. Selanjutnya, berdasarkan input, transistor PNP bisa menghasilkan arus positif pada kaki kolektor jika dalam kondisi aktif. Sedangkan transistor NPN bisa mengeluarkan arus negatif pada kaki kolektor jika dalam kondisi aktif. Selanjutnya, rumus transistor. Dari hukum Kirchhoff, diketahui bahwa jumlah arus yang masuk ke satu titik akan sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Jika teorema tersebut diaplikasikan pada transistor, maka hukum itu menjelaskan arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Persamaan tersebut mengatakan arus emitor adalah jumlah dari arus kolektor dengan arus basis. Karena arus basis sangat kecil sekali atau disebutkan arus basis kurang dari arus kolektor, maka dinyatakan arus emitor sama dengan arus kolektor. Pada tabel data transistor databook sering dijumpai spesifikasi alpha DC yang tidak lain adalah alpha DC sama dengan arus kolektor dibagi arus emitor. Definisinya adalah perbandingan arus kolektor terhadap arus emitor. Karena besar arus kolektor umumnya hampir sama dengan besar arus emitor, maka idealnya besar alpha DC adalah 1. Namun, umumnya transistor yang ada memiliki alpha DC kurang lebih antara 0,95 sampai 0,99. Beta didefinisikan sebagai besar perbandingan antara arus kolektor dengan arus basis. Beta sama dengan arus kolektor per arus basis. Dengan kata lain, beta adalah parameter yang menunjukkan kemampuan penguatan arus atau current gain dari suatu transistor. Parameter ini ada tertera di databook transistor dan sangat membantu para perancang rangkaian elektronika dalam merencanakan rangkaiannya. Selanjutnya ada contoh soal nomor 1. Pada sambungan common basis, arus emitor sama dengan 1 mikroampere. Kemudian arus kolektor sama dengan 0,95 mikroampere. Hitunglah nilai arus basis. Kita menggunakan relasi arus emitor sama dengan arus basis ditambah arus kolektor. Arus emitornya kan 1 sama dengan arus basis ditambah 0,95. Kemudian kita melakukan perpindahan arus basis sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,05 mikroampere. Nomor 2, pada sambungan common basis, arus kolektor sama dengan 0,95 mikroampere dan arus basis sama dengan 0,05 mikroampere. Temukan nilai alfa. Kita tahu bahwa arus emitor sama dengan arus basis ditambah arus kolektor sama dengan 0,05 ditambah 0,95 sama dengan 1 mikroampere. Faktor penguat arus, alfa sama dengan arus kolektor per arus emitor sama dengan 0,95 per 1. Maka didapatkan 0,95 nilai alfanya. Kesimpulan, transistor adalah suatu komponen yang merupakan komponen dasar elektronika yang harus dan wajib kita ketahui. Karena transistor memiliki banyak fungsi yang merupakan salah satu komponen yang memegang peranan sangat penting di dalam dunia elektronika modern. Pada prinsipnya, transistor terdiri dari dua buah dioda yang dipersatukan. Transistor terdiri atau memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Secara umum, transistor terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transistor NPN dan PNP. NPN merupakan jenis transistor yang bekerja dengan cara mengalirkan arus negatif dengan positif sebagai biasnya. PNP sendiri adalah singkatan dari positif, negatif, positif. Ini berarti bahwa transistor PNP akan bekerja dengan cara mengalirkan arus positif mulai dari emitor menuju kolektor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.